Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu guru berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Nah, tentunya siap untuk menuntut ilmu bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 gambar yang menunjukkan tentang hidup rukun. Gambar yang pertama adalah gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Lalu ada gambar yang kedua, itu kira-kira gambar apa ya anak-anak? Betul, gambar yang kedua adalah gambar Udin hidup rukun dengan kakaknya dengan cara belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain. Nah, kemudian yang terakhir gambar yang keempat itu kira-kira gambar apa ya anak-anak? Betul sekali, gambar yang keempat ini menunjukkan tentang gotong royong yang mencerminkan hidup rukun dalam masyarakat. Jadi, nanti ada 4 subtema yang akan kita pelajari di tema 1 ini. Tapi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tema 1 saja. Tema 1 yang fokusnya pada subtema 1. Sekarang ayo kita lanjut di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Oke. Nah, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, di sini ada bacaan anak-anak. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, kita baca bersama ya anak-anak. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, itu tadi adalah bacaan yang menunjukkan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi, di sini ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Kira-kira adakah kata-kata yang dalam bacaan tadi yang kamu tidak tahu artinya? Ada tidak anak-anak? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita itu punya buah seperti buah pepaya, buah apel, atau mungkin buah yang lain? Nah, jadi bukan seperti itu maksudnya anak-anak. Buah tangan dan buah hati itu adalah sebuah ungkapan. Oke, lalu ungkapan itu artinya apa ya? Jadi, ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Jadi, ungkapan itu memiliki arti ya anak-anak. Jadi, setiap ungkapan itu ada artinya.
Nah, ungkapan tadi ada buah tangan. Bukan artinya tangan kita ada buahnya, tetapi arti dari buah tangan itu adalah oleh-oleh. Lalu, tadi juga ada kata buah hati. Buah hati itu bukan berarti hati kita ada buahnya. Buah hati itu artinya bisa jadi menjadi anak atau anak kesayangan. Begitu anak-anak. Jadi, ungkapan itu ada artinya. Coba kalian lihat di sini anak-anak. Ibu guru punya contoh kalimat yang di dalamnya ada ungkapan. Yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Karena buah tangan itu artinya adalah apa tadi anak-anak? Betul, artinya buah tangan adalah oleh-oleh. Kemudian ibu guru punya contoh yang kedua. Dio adalah buah hati orang tuanya. Maka artinya adalah Dio adalah anak dari orang tuanya. Bisa juga buah hati itu artinya adalah anak kesayangan. Nah, berarti kalimatnya dapat diubah seperti apa, Bu? Jadi kalimatnya bisa menjadi Dio adalah anak kesayangan orang tuanya. Nah, itu tadi tentang ungkapan. Jadi, ungkapan itu belum arti sebenarnya. Diingat-ingat ya. Tetapi memiliki arti yang lain. Oke, lanjutnya. Nah, di sini ada percakapan antara Ayah, Udin, dan Mutiara. Nah, kalian diminta melanjutkan percakapan tersebut. Coba lihat di sini, anak-anak. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira jawaban Udin dan Mutiara seperti apa anak-anak? Oh, mungkin si Udin akan berteriak, "Hore, aku dapat oleh-oleh." Lalu, si Mutiara menjawab, "Terima kasih ayah untuk oleh-olehnya." Nah, mungkin kalian punya jawaban yang berbeda dari ibu guru. Boleh coba kalian lengkapi. Nah, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku itu adalah buku hadiah dari ayahnya. Coba kalian perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun dengan rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah untuk menghitungnya? Nah, anak-anak di rumah punya buku bacaan kan pastinya? Coba kalian hitung berapa buku bacaan kalian. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu 1 puluhan. Kalau 5 puluhan, itu sama dengan 50. Jadi, satu kelompok itu isinya 10 buku atau 1 puluhan. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Nah, di sini ibu guru punya 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau 5 susunan buku, maka jumlahnya ada 50 buku. Nah, ini jumlah buku Mutiara ada 50, lalu ditambah lagi
ada susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Perhatikan berikutnya anak-anak. Tumpukan bukunya di sini ada 7 anak-anak. Ingat, satu tumpukan begini isinya ada 10. Karena ada 7 tumpukan, maka jumlah buku di sini ada 70. Lalu ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka jika dijumlahkan keduanya ini, jumlah keseluruhan buku adalah 70-an itu sama dengan 70 ditambah 7. Maka banyak bukunya ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini ibu guru menyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku itu isinya 10. Maka kalau 10 kelompok buku, maka jumlahnya ada 100. Dari mana Bu Guru 100? Ayo kita coba jumlahkan bersama-sama. Ini 10 ditambah 10 jadi 20, ditambah 10 lagi jadi 30, ditambah 10 lagi jadi 40, tambah 10 lagi jadi 50, tambah 10 lagi jadi 60, tambah 10 jadi 70, tambah 10 jadi 80, tambah 10 lagi jadi 90, dan tambah 10 lagi jadi ada 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100. Nah, ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya, rak buku berisi 100 buku. Sekarang, amatilah gambar berikut ini anak-anak. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti itu, kubus satuannya berarti berjumlah 10. Diingat-ingat, digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi, kalau kubusnya hanya satu, dianggap sebagai satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini anak-anak. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan, jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus seperti ini anak-anak. Nah, kalau ini tadi, satu tadi ada satuan, ini puluhan, maka ini digambarkan sebagai kubus yang berjumlahnya ada 100. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa satuan ya anak-anak? Kita lihat kubus di bawah ini ada berapa satuan ya di situ? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Oke, kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi kita ingat bersama ya, kubus satu deret begini isinya ada 10. Coba kita pastikan, kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau satu kelompok ini ada 10 kubus, nah kan di situ ada 2 deret, berarti jumlahnya ada 20 kubus. Nah, sekarang kalau gambarnya yang ini, kubus ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Sekarang kalau ada 2 seperti yang digambar, maka jumlahnya ada berapa anak-anak? Ya betul, kalau ada 2 berarti jumlah kubus ini adalah 200. Yuk kita latihan bersama anak-anak supaya kalian lebih memahami. Jadi, kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya ada 100. Lalu di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabungkan, banyaknya kubus ada 138. Maka menulisnya seperti ini. 1, 3, 8. Tetapi cara membacanya 138. Jadi cara membacanya yang betul 138. Oke, di sini ada soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar kubus. Dari kubus ratusan, kubus puluhan, dan juga satuan. Kita lihat dulu anak-anak. Kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 1, maka nilainya adalah 100. Kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, maka nilainya adalah 70. Lalu kita lihat kubus satuannya. Kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah 8. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8, jawabnya adalah 178. Nah, cara menulisnya berarti 178, bukan 1000708. Salah itu anak-anak. Jadi 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini berarti dibacanya 178. Oke, kita beranjak ke soal yang nomor 2 anak-anak. Ada berapa kubus ratusan di situ? Ya, hanya ada 1. Berarti ratusannya adalah 100. Lalu ada berapa puluhannya? Ya, puluhannya ada 7. Maka nilainya adalah 70. Satuannya ada 1. Maka nilai satuannya 1. Sekarang 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca. Nah, kalau dibaca harus membacanya yang benar ya anak-anak, tidak boleh 171, tidak boleh seperti itu, tetapi membacanya 171. Mudah kan anak-anak? Oke, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Ibu guru punya bilangan ini. 1, 4, 5. Nah, kita biasa membacanya 1, 4, 5. Itu salah anak-anak. Cara membacanya, angka 1 di sini menempati ratusan, angka 4 menempati puluhan,
angka 5 menempati satuan, maka dibacanya, karena 1 itu 1 ratusan, berarti dibaca 100, 40-an itu dibaca 40, 5 karena satuannya berarti dibaca 5. Oke, maka dibacanya 145. Berikutnya ya. Di sini ada angka 205. Apakah seperti itu membacanya? Tidak, Bu. Betul, tidak anak-anak. Angka berapa yang menempati ratusan? Ya, angka 2. Lalu puluhannya, adakah puluhannya? Puluhannya itu adalah angka 0 di situ. Lalu satuannya angka 5. Lalu bagaimana cara membacanya, Bu? Jadi, cara membacanya seperti ini. 205. Karena di sini puluhannya 0, maka tidak dibaca begini. 205. Tidak anak-anak, tetapi 205. Berikutnya, 350. Dibaca ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 0, maka kita membacanya 350, bukan 350. Karena satuannya 0, bukan seperti itu. Cukup kita baca 350. Oke, sekarang kita belajar kebalikannya anak-anak. Tadi kita sudah belajar cara membacanya, sedangkan sekarang kita akan belajar cara menulis bilangannya. Sekarang kita menulis bilangannya. Ada bilangan 200. Maka ditulisnya kalau 200 berarti ada 3 angka. Nah, 2 kita tempatkan di depan sendiri, ratus berarti 0-nya ada 2. Jadi kalau 200, cara menulisnya seperti ini anak-anak. Nah, seperti itu. Betul, kita ke soal berikutnya. 503. Maka ditulisnya 500 pasti di awal. Apakah ada puluhannya? Tidak ada. Maka nanti puluhannya kita ganti dengan angka 0. Nah, 3 itu adalah satuan, maka letaknya paling belakang. Maka 503 itu penulisannya seperti ini. Oke, berikutnya 452. Ratusannya ada berapa? 4. Puluhannya 5. Satuannya ada berapa? 2. Betul. Maka penulisan bilangannya 4, 5, 2. Dibaca 452. Mudah kan anak-anak? Nah, selanjutnya, Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada juga buku nyanyian. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara terdapat lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nah, di sini ada lagunya. Nah, di sini ada lagunya seperti ini. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, dalam buku nyanyian Mutiara ada lagu ini. Kalian nanti bisa cari di channel YouTube Ibu Guru ini, lagu Peramah dan Sopan. Nah, coba kalian berlatih menyanyikannya. Nanti kalian cari di YouTube channel Ibu Guru, atau nanti Ibu kasih link YouTube-nya ya. Nah, anak-anak, jadi lagu Peramah dan Sopan ini ada yang dinyanyikan dengan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang ya. Ada yang dinyanyikan pendek, tetapi juga ada yang dinyanyikan panjang.
Nah, sekarang kita akan mencari tahu mana saja yang dinyanyikan pendek dan mana saja yang dinyanyikan panjang. Nah, untuk kalian mempelajari tentang panjang dan pendek nada pada lagu, kita lihat di sini. Kita akan memberikan tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek. Sedangkan untuk yang dinyanyikan panjang, kita akan beri tanda garis. Nah, Ibu Guru punya syairnya di sini. Kita lihat syair yang pertama. Bukannya jongkak. Nah, berarti kita sama-sama tahu. Yang pertama, bukannya. Bukannya. Nah, berarti itu pendek, cepat. Berarti itu dinyanyikan pendek. Berarti tandanya apa? Tandanya lingkaran. Lalu, bukannya jongkak. Berarti jongkaknya dinyanyikan panjang. Berarti tandanya adalah garis. Sekarang kita lihat bawahnya. Bukannya sombong. Nah, ini hampir sama dengan atasnya. Bukannya itu juga dinyanyikan pendek. Maka kita beri tanda titiknya di sini. Ibu Guru buatnya lingkaran supaya anak-anak jelas ya. Lalu sombongnya itu dinyanyikan panjang ya. Oke, selanjutnya baris ketiga. Baris ketiga, yang disayangi. Nah, yang-nya pendek, di juga pendek. Yang disayangi berarti sa-nya pendek juga. Yang-nya panjang, yang disayangi. I berarti I-nya juga panjang. Yang disayangi handai dan taulan. Berarti han pendek, betul. Dai pendek juga, betul. Kemudian tau pendek, lan-nya panjang. Jadi yang disayangi handai dan taulan. Nah, lan-nya itu panjang. Nah, sekarang bawahnya. Bawahnya itu. Nah, selanjutnya hanya anak. Nah, coba sampai situ dulu. Hanya anak berarti hanya pendek. Berarti diberi tanda apa anak-anak? Betul, diberi tanda titik. Nya titik juga. A titik juga. Karena dinyanyikan pendek. Jadi tepat. Hanya anak. Nah, naknya ini yang panjang. Hanya anak yang, berarti yang-nya juga panjang. Tak pernah bohong. Nah, ini hampir sama dengan yang atasnya ya anak-anak. Tak dinyanyikan pendek, per dinyanyikan pendek juga. Nah itu juga dinyanyikan pendek. Bo dinyanyikan pendek, hong-nya dinyanyikan panjang. Lalu syair berikutnya, rajin bekerja. Nah, sekarang ra-nya itu dinyanyikan pendek, maka diberi tanda titik. Jin, nah itu juga pendek, maka diberi tanda titik. Oke. Be pendek, ker. Nah, kernya ini panjang. Rajin bekerja. Nah, ja-nya juga pendek. Jadi panjangnya itu cuma pas bagian kernya aja. Lalu baris bawahnya. Lalu baris bawahnya ya anak. Lirik berikutnya itu peramah dan sopan. Pe-nya pendek, ra-nya pendek. Mah-nya pendek juga, dan pendek. So itu juga pendek. Pan-nya itu panjang. Nah, kalian gimana? Sudah bisa membedakan belum cara menyanyikan lagu dari yang pendek maupun yang panjang?
Nah, kalian sudah bisa kan membedakan cara menyanyikan lagu dari yang pendek maupun yang panjang nadanya dengan cara memberikan nada ini tadi berupa tanda lingkaran dan juga tanda garis. Atau tanda lingkaran tadi juga kita sebut dengan tanda titik. Nah, coba nanti kalian latihan lagunya ya di channel YouTube Ibu Guru juga. Nah, mungkin begitu saja anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini di tematik tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kalian belajar dari rumah kalian masing-masing. Sampai jumpa di pembelajaran Ibu Guru selanjutnya dan jaga kesehatan kalian. Tetap semangat belajar, selalu berdoa, sampai jumpa. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.